wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Khairul Wahid, alhamdulillah sudah memberikan tausiah menjawab masalah kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Forum DKM Masjid dan Musyola Sedesa Pasir Angin beserta pengurus. Yang saya hormati para ketua DKM baik Masjid dan Musyola Sedesa Pasir Angin dan juga para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mendengar salawat dan tahmid kepada jamaah kita sekalian. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan sehat walafiat, terutama nikmat panjang umur, nikmat silaturahim. Kita bisa mengikuti kegiatan rutinan pengajian bulanan forum DKM Masjid dan Musyola yang alhamdulillah sekarang bertempat di Musyola Rahman yang mulai bersyukur. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada baginda alam yang dijunjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para umat yang termasuk sekalian. Syukur alhamdulillah dan terima kasih, dan tentunya saya sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih khusus kepada Sohibul yang mana pada hari ini khususnya di Musyola Rahman ini berkesempatan sebagai tuan rumah penyelenggara. Mungkin ini pembukaan Pak ya. Pertama forum DKM setelah beberapa bulan kita istirahat karena bulan puasa juga jelang pandemi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa laksanakan kembali, mungkin dengan pola dan aktivitas yang mungkin sedikit berbeda seperti halnya yang kita laksanakan pada hari ini dengan sistem protokol kesehatan. Dan alhamdulillah tadi Pak Ustadz sudah memberikan wejangan tausiah yang luar biasa dan saya sangat berterima kasih. Tentunya kami juga dari pemerintah Desa Pasir Angin tetap menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat, terutama berkaitan dengan kondisi pada saat ini yang mana memang Pasir Angin mungkin boleh dibilang salah satu zona merah sebetulnya. Kalau bicara Kecamatan Cilengsi, Pasir Angin ini dibilang zona merah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sudah mulai menguning dan menghijau. Ya, yang memang merah. Ada memang beberapa masyarakat Pasir Angin yang terindikasi, namun alhamdulillah Ustaz sudah sembuh dan kembali kepada masyarakat beraktivitas seperti biasa. Ini satu anugerah buat kita masyarakat Pasir Angin. Allah masih berikan kesembuhan untuk masyarakat yang sudah terkena atau mungkin terpapar COVID-19. Dan tentunya kami juga pemerintah Desa Pasir Angin tetap mengimbau tetap laksanakan pola hidup sehat dan bersih sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran tenaga medis yang insya Allah lebih paham di bidangnya. Karena bagaimanapun juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar dan berusaha, karena pada hakikatnya kita berikhtiar pasti mati, tidak berikhtiar pun pasti mati. Jadi alangkah lebih baik kita berikhtiar sampai mati. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Mohon maaf kalau saya keliru, mohon diluruskan. Artinya kita berikhtiar juga pasti mati. Makhluk hidup pasti mati. Tidak berikhtiar juga pasti mati. Jadi alangkah lebih baik kita berikhtiar sampai mati. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita mendapatkan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan sampai ada perselisihan, perdebatan, apalagi berkaitan dengan penggunaan masker dan sebagainya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita berusaha supaya kita Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Karena bagaimanapun juga ikhtiar ini diperlukan. Sama halnya kita kalau sakit berobat ke dokter dianjurkan minum obat sehari 3 kali. Kita ikuti anjuran dokter.
Kita minum sehari 3 kali. Kenapa tidak kita minum sekaligus? Karena ini anjuran. Dokter yang lebih tahu, dokter yang lebih paham. Makanya kita ikuti anjuran dokter, sehari 3 kali kita minum. Tidak begitu pulang dari rumah sakit kita minum semua obatnya. Saya yakin Bapak juga nggak berani. Walaupun itu obat kita tidak minum semuanya. Sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan, karena beliau ini ahlinya. Sama halnya dengan sekarang, kondisi saat ini pemerintah menganjurkan menggunakan masker, jaga jarak. Karena bagaimanapun juga Pak, virus ini tidak akan hilang sampai kapanpun, tidak akan hilang. Walaupun insya Allah mudah-mudahan ditemukan vaksinnya, belum tentu hilang Pak. Virus, jenis virus sama halnya dengan virus HIV. Tapi minimal kita ada pembelajaran dari semua kejadian, ada hikmah di balik semua kejadian. Contoh virus HIV, kita bisa menghindari virus HIV. Sampai sekarang belum ada obatnya, tapi kita bisa menghindarinya dengan cara apa? Misal tidak melakukan seks bebas dan sebagainya. Sama dengan virus COVID-19 pun sama. Cara menghindarinya seperti apa? Terapkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Ini ikhtibar pembelajaran buat kita. Jadi minimal kita ada hikmah di balik semua kejadian. Kita dianjurkan untuk pola hidup sehat dan bersih. Ini yang paling penting. Sama halnya tadi virus HIV, sampai sekarang belum ada obatnya Pak. Tapi mudah-mudahan di pasien nggak ada yang kena HIV. Karena kita menjauhi yang namanya seks bebas. Betul nggak Pak? Mudah-mudahan. Nah tentunya saya juga sekaligus sebagai kepala desa berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang mana alhamdulillah di masa pandemi ini kita masyarakat tetap kondusif walaupun di tengah-tengah kegoncangan secara ekonomi. Kami pemerintah desa Pasirangin juga mohon maaf manakala mungkin kinerja kami belum maksimal dalam memberikan pelayanan buat masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Namun insya Allah berkat kebersamaan kita semuanya, kepedulian kita terhadap sesama ini terus kita tingkatkan. Minimal ini dijadikan pembelajaran buat kita bahwasanya kita harus saling tolong menolong dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Karena kita yang merasa kemarin mungkin mampu, merasa kaya, di tengah-tengah pandemi kita merasa kekurangan dan kesulitan. Artinya kita bisa menikmati dan merasakan penderitaan orang yang sulit. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Sudah banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan tentunya saya juga sebagai kepala desa ini berkaitan dengan kegiatan pada bulan ini, terutama di bulan Agustus, karena ini ada 2 momen yang sangat penting dan tentu biasanya di tahun-tahun biasanya kita mengadakan kegiatan ini biasanya serba kuah. Satu tanggal 17 Agustus dan yang kedua tanggal 20 Agustus. Ada apa di tanggal 20 Agustus Pak? Satu Muharram, yang mana memang di desa Pasirangin biasanya ada pergantian tahun dengan kegiatan pawai dongda. Dan tentunya saya mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat. Mungkin tahun ini kita tidak bisa mengadakan kegiatan seperti pawai donggang seperti biasanya, karena sesuai dengan anjuran pemerintah kita tetap menjaga jarak, hindari kerumunan berlebih. Jadi saya sebagai kepala desa mohon maaf sekali lagi, kami dari pemerintah desa mungkin tidak bisa mengadakan kegiatan akbar seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun mudah-mudahan hikmahnya kita bisa ambil pembelajaran dari semuanya. Mudah-mudahan desa Pasirangin khususnya Allah berikan kesehatan buat masyarakatnya, khususnya kita semua. Para jamaah hadirin sekalian, tentunya berkaitan dengan kegiatan roda pemerintahan juga di masa pandemi ini juga perlu kami informasikan kepada masyarakat, karena dalam kondisi saat ini kondisi pemerintahan itu abnormal, tidak normal. Boleh dikatakan rencana yang sudah kami rencanakan di 2020 dengan segala program pembangunannya boleh dikatakan ini buyar total. Apa yang kita rencanakan untuk membangun jalan, membangun infrastruktur di sana dan di sini,
Akhirnya dengan segala kebutuhan dan arahan dari pemerintah pusat, anggaran pun kita kucurkan untuk bantuan sosial. Jadi mohon maaf, mungkin tahun ini kita tidak bisa secara maksimal sesuai dengan harapan masyarakat Pasir Angin. Karena bagaimanapun juga ini satu keharusan, satu kewajiban pemerintahan desa untuk menyisihkan anggaran-anggarannya terkait dengan bantuan sosial. Jadi yang mana tadi rencananya 2020 harusnya ngecor jalan di RW sekian, di RW ini ternyata tidak jadi dan tidak ada pada pelaksanaannya. Mohon maaf sekali lagi, ini semua demi kebaikan kita semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan 2021 perencanaan pembangunan ini bisa lebih maksimal lagi, terutama pembangunan infrastrukturnya. Dan tidak kalah penting, mohon maaf, saya juga tetap menghimbau kepada masyarakat, terutama para orang tua, para guru, para ustadz, berkaitan dengan kenakalan remaja. Ini juga tidak kalah penting menurut saya terkait remaja, terutama terkait dengan tawuran dan bahaya narkoba. Ini tidak bosan-bosan saya sampaikan bahaya narkoba. Karena pasca saya dilantik jadi kepala desa di bulan Desember sampai detik ini, alhamdulillah sudah puluhan yang berurusan dengan aparat penegak hukum, khususnya warga masyarakat Pasir Angin. Berarti ada apa di tengah-tengah generasi muda kita? Mohon Bapak semuanya tingkatkan pengawasan terhadap generasi muda kita, terutama terkait dengan bahaya narkoba. Ini juga sangat penting karena ini akan merusak masa depan dan tentunya merusak juga sendi-sendi agama yang ada di wilayah desa Pasir Angin. Makanya saya berharap peran para asatidz, para guru, bimbing dan arahkan generasi muda kita, terutama terkait dengan bahaya narkoba. Munculkan kepedulian kita, Pak. Karena saya melihat akhir-akhir ini kita kurang peduli dengan lingkungan, kurang peduli dengan generasi muda yang nongkrong-nongkrong masa bodoh bukan anak saya. Inilah munculkan kepedulian kita, Pak. Kalau ada yang nongkrong, ada yang terindikasi, kita tegur, Pak. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena sudah puluhan yang saya bantu, terutama pasca saya dilantik, hampir puluhan yang berurusan dengan aparat penegak hukum, terutama narkoba. Makanya ini sangat miris dan prihatin, khususnya wilayah Cilengsi ini sudah sangat boleh dibilang gawat darurat narkoba. Mungkin saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini dari dulu terkait narkoba, karena memang saya bagian dari aktivis anti narkoba di Kabupaten Bogor. Jadi mohon sekali lagi peran para guru, arahkan, bimbing generasi muda kita, terutama di kegiatan-kegiatan yang positif, terutama di bidang keagamaan. Ini sangat penting sekali buat benteng mereka. Karena jangan sampai kita peduli dengan kondisi saat ini, tapi kita mengabaikan generasi berikutnya. Kita mungkin sadar, orang yang sadar, tapi kita tinggal tunggu bom waktunya saja. Kalau kita tidak peduli dengan generasi muda, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya, mau jadi apa generasi kita, mau jadi apa desa kita. Kalau saat ini kita masih banyak orang yang peduli dengan agama dan sebagainya, tapi kalau generasi muda sudah hancur, entah tinggal nunggu waktu sampai kapan. Makanya ini tolong sekali lagi peran para guru, terutama pembinaan terhadap generasi muda ini sangat penting sekali guna menjaga kelangsungan keberagamaan yang ada di wilayah desa Pasir Angin. Dan tentunya di bulan Agustus ini juga saya juga mengimbau kepada masyarakat, tolong di tiap-tiap rumah kibarkan bendera merah putih. Kami mengajak, pemerintah mengajak kepada masyarakat sebagai moto kita orang Islam juga, NKRI harga mati, dan insya Allah Islam dibawa sampai mati. Kita yakinkan ya, apalagi tadi Pak Ustadz bilang kita ini umat Islam, umat pertengahan. Kita tidak setengah-setengah menjaga NKRI ini untuk tetap merdeka dan bendera ini berkibar setinggi-tingginya, karena bagaimanapun juga merah putih adalah buah perjuangan para ulama pendahulu kita, para pahlawan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.